Ini adalah part ke-33 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 219. Perbedaan dalam kemampuan orang untuk sepenuhnya menggali sumber-sumber daya pribadinya itu langsung dipengaruhi oleh sasaran-sasaran mereka. Studi terhadap para lulusan Yale University tahun 1953 dengan jelas mendemonstrasikan hal ini. Lulusan yang diwawancari itu ditanya apakah mereka punya sasaran-sasaran yang jelas, yang spesifik, yang ditulis dengan sebuah rencana untuk mencapainya. Hanya 3% yang mempunyai sasaran tertulis. 20 tahun kemudian pada tahun 1973, para periset kembali mewawancarai yang masih hidup dari lulusan tahun 1953 tersebut. Mereka temukan ternyata 3% yang mempunyai sasaran tertulis itu jauh lebih kaya daripada gabungan 97% lainnya. Sisanya, jelaslah studi ini mengukur hanya perkembangan keuangan, tetapi para pewawancara ini juga menemukan ternyata ukuran-ukuran yang lebih sulit diukur atau yang lebih subjektif seperti tingkat kebahagiaan dan sukacita yang dirasakan juga tampaknya lebih unggul pada yang 3% dengan sasaran-sasaran tertulis tersebut. Inilah kuasa penetapan sasaran. Dalam bab ini akan Anda pelajari bagaimana caranya merumuskan sasaran-sasaran Anda, impian-impian Anda, dan hasrat-hasrat Anda, bagaimana caranya memastikan dalam pikiran Anda apa yang Anda inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Pernahkah Anda mencoba menyusun kepingan teka-teki tanpa melihat gambar yang dipresentasikannya? Itulah yang terjadi ketika Anda berusaha menata kehidupan Anda tanpa mengetahui hasil akhir Anda. Ketika Anda tahu hasil akhir Anda beri otak Anda gambaran yang jelas tentang informasi apa saja yang diterima oleh sistem syaraf itu yang diprioritaskan. Anda beri dia pesan yang dibutuhkan agar efektif. Menang itu dimulai dari awalnya, tanpa nama. Ada orang kita semua juga mengenalnya yang tampaknya terus-menerus sesat dalam kabut kebingungan. Mereka ke sana lalu kemari. Mereka coba satu hal lalu pindah ke hal lain. Mereka tempuh suatu jalan lalu mundur ke arah berlawanan. Masalah mereka sederhana. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Anda tidak mungkin membidik target kalau Anda tidak tahu apa target itu. Yang perlu Anda lakukan dalam bab ini adalah bermimpi. Tetapi penting sekali Anda melakukannya dengan cara yang betul-betul fokus. Kalau Anda hanya membaca bab ini, percuma saja. Anda perlu duduk dengan kertas dan pensil siap di tangan atau pemroses kata kalau mau dan memandang bab ini sebagai loka karya penetapan sasaran 12 langkah. Carilah tempat yang nyaman, meja tulis kegemaran, meja pokok yang terang, pokoknya yang Anda rasa memupuk. Berencanalah menghabiskan 1 jam mempelajari Anda ingin menjadi apa, Anda ingin mengerjakan apa, Anda ingin membagi apa, Anda ingin memilih apa, Anda ingin menciptakan apa. Ini bisa menjadi waktu yang paling berharga yang Anda habiskan. Anda akan belajar menetapkan sasaran-sasaran dan menentukan hasil-hasil akhir. Anda akan membuat peta jalan yang ingin Anda tempuh dalam kehidupan Anda. Anda akan menemukan kemana Anda ingin menuju dan bagaimana Anda sampai ke sana. Izinkan saya mulai dengan satu peringatan besar. Tidak perlu membatasi apa yang mungkin. Tentu ini bukan berarti tidak memperhitungkan intelijensi dan akal sehat Anda sama sekali. Kalau tinggi Anda 4 kaki 11 inci, kuranglah masuk akal kalau Anda memutuskan hasil akhir Anda adalah memenangkan kontes memasukkan bola basket NBA tahun depan. Apapun yang Anda coba itu takkan terjadi kecuali Anda pandai menggunakan egrang. Yang lebih penting, Anda akan membelokkan energi Anda di mana seharusnya ia lebih efektif. Tetapi kalau dipandang secara intelijen, hasil akhir yang tersedia bagi Anda itu tidak ada batasnya. Sasaran-sasaran terbatas menciptakan kehidupan terbatas. Jadi kembangkanlah diri semaksimal mungkin dalam menetapkan sasaran Anda. Perlu Anda putuskan apa yang Anda ingin sebabkan. Sebab itulah satu-satunya cara Anda bisa mendapatkannya. Ikutlah kelima aturan berikut dalam merumuskan hasil akhir Anda. Yang pertama adalah nyatakanlah hasil akhir Anda dengan positif. Katakanlah apa yang Anda mau terjadi. Terlalu sering orang menyatakan apa yang mereka mau tidak terjadi sebagai sasaran mereka. Komponen kunci menentukan hasil akhir. Spesifik.
Apakah persisnya yang Anda atau kita inginkan? Berdasarkan indera. Apakah yang akan Anda kita lihat? Apakah yang akan Anda dengar? Apakah yang akan Anda kita rasakan? Apakah yang akan Anda baui? Apakah yang akan Anda atau kita kecap? Kondisi yang diinginkan atau kondisi yang sekarang? Apakah yang Anda inginkan? Apakah yang terjadi sekarang? Apakah bedanya? Prosedur bukti. Bagaimana Anda akan tahu apakah hasil akhirnya telah terrealisasikan? Yang kedua, nyatakanlah sespesifik mungkin. Bagaimanakah kelihatannya hasil akhir Anda? Kedengarannya, rasanya, aromanya. Libatkanlah keseluruhan indera Anda dalam menggambarkan hasil-hasil yang Anda inginkan. Semakin kaya sensori uraian Anda, semakin Anda akan memberdayakan otak Anda untuk menciptakan hasrat Anda. Juga pastikan tanggal dan atau syarat pencapaian yang spesifik. Yang ketiga adalah pastikan ada prosedur buktinya. Ketahuilah bagaimana kelihatannya Anda nanti, bagaimana perasaan Anda nanti, dan apa yang akan Anda lihat dan dengar di dunia eksternal Anda setelah Anda capai hasil akhir Anda tersebut. Kalau Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mengetahui ketika Anda telah mencapai sasaran Anda, bisa-bisa Anda sudah mencapainya. Bisa-bisa Anda sudah menang tetapi tetap merasa kalah kalau Anda tidak mengetahui skornya. Yang keempat, peganglah kendali. Hasil akhir Anda haruslah diinisiatifkan dan dipelihara oleh Anda sendiri. Agar Anda bahagia, janganlah tergantung kepada orang lain untuk berubah. Pastikanlah hasil akhir Anda mencerminkan hal-hal yang bisa Anda pengaruhi secara langsung. Kelima adalah verifikasikanlah agar hasil akhir Anda itu secara ekologi mantap dan baik. Proyeksikanlah ke masa depan konsekuensi dari sasaran Anda yang sesungguhnya. Hasil akhir Anda haruslah bermanfaat bagi Anda maupun sesama Anda. Saya selalu bertanya di seminar-seminar saya, dan saya ingin mengajukan sekarang. Seandainya Anda tahu pasti Anda takkan gagal, apakah yang akan Anda lakukan sekarang? Seandainya Anda mutlak pasti akan sukses, kegiatan apa sajakah yang Anda akan kejar? Tindakan apa sajakah yang akan Anda ambil? Kita semua punya ide tentang hal-hal yang kita inginkan. Ada yang samar-samar, kasih lebih banyak, uang lebih banyak, waktu lebih banyak untuk menikmati kehidupan. Tetapi untuk memberdayakan biokomputer kita untuk menciptakan hasil, kita perlu lebih spesifik daripada sekedar mobil baru, rumah baru, jabatan yang lebih baik. Sementara Anda ciptakan daftar Anda, beberapa hal yang Anda tuliskan adalah hal-hal yang sudah bertahun-tahun Anda renungkan. Ada juga yang belum pernah Anda rumuskan secara sadar sebelumnya, tetapi perlu Anda putuskan secara sadar apa yang Anda inginkan, sebab mengetahui apa yang Anda inginkan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Sebelum sesuatu terjadi di dunia eksternal, itu harus terjadi dulu di dunia internal. Ada sesuatu yang agak menakjubkan tentang apa yang terjadi ketika Anda mendapatkan representasi internal yang jelas tentang apa yang Anda inginkan. Itu memprogramkan pikiran dan tubuh Anda untuk mencapai sasaran tersebut. Untuk melampaui keterbatasan kita yang sekarang, kita harus terlebih dahulu mengalami lebih dalam pikiran kita, maka kehidupan kita akan langsung mengikutinya. Izinkan saya memberi Anda perlambangan fisik sederhana untuk ini. Cobalah yang berikut. Berdirilah dengan kaki sedikit terpisah dan mengarah ke depan. Bawalah kedua lengan Anda lurus ke depan Anda sehingga sejajar dengan lantai. Sekarang berpalinglah ke kiri, menunjuk dengan jari Anda sejauh mungkin. Perhatikanlah di mana Anda berhenti dari titik pada dinding di mana jari Anda berhenti. Sekarang kembalilah, pejamkan mata Anda, dan dalam pikiran Anda bayangkanlah diri Anda kembali berpaling, hanya kali ini lebih jauh. Sekarang lagi, dan kali ini lebih jauh lagi. Sekarang bukalah mata Anda dan berpalinglah lagi secara fisik. Sekarang apa yang terjadi? Apakah Anda berpaling lebih jauh? Tentu, Anda ciptakan realita eksternal baru dengan terlebih dahulu memprogramkan otak Anda untuk melampaui batas-batas sebelumnya. Bayangkan bab ini sebagai melakukan hal yang sama bagi kehidupan Anda. Anda sekarang akan menciptakan kehidupan Anda seperti yang Anda inginkan. Biasanya dalam kehidupan ini Anda hanya bisa menempuh sejauh sekian.
Tetapi dalam pikiran Anda akan meluangkan waktu untuk menciptakan realita yang lebih besar daripada yang pernah Anda alami. Lalu akan Anda realisasikan realita internal itu secara eksternal. Yang pertama adalah mulailah dengan menginventarisasikan impian-impian Anda. Anda ingin menjadi apa? Anda ingin melakukan apa? Anda ingin mempunyai apa? Anda ingin membagikan apa? Ciptakanlah orang, perasaan, dan tempat yang Anda ingin menjadi bagian dari kehidupan Anda. Duduklah sekarang, ambillah kertas dan pena Anda, dan mulailah menulis. Kuncinya adalah berkomitmen untuk menulis tanpa henti selama tidak kurang dari 10 hingga 15 menit. Jangan coba-coba mendefinisikan bagaimana Anda akan mendapatkan hasil akhirnya sekarang. Pokoknya tuliskan saja. Tidak ada batas-batasnya, gunakanlah sesingkat sebisa mungkin agar Anda bisa langsung meneruskan ke sasaran berikutnya. Teruslah menulis, luangkanlah waktu selama Anda butuhkan untuk menulis sampel dari hasil-hasil akhir yang ada hubungannya dengan pekerjaan, keluarga, hubungan, kondisi mental, emosional, sosial, material, dan fisik, dan apapun juga. Rasakanlah seperti seorang raja. Ingatlah bahwa segalanya dalam jangkauan Anda. Mengetahui hasil akhir Anda adalah kunci pertama untuk mencapainya. Salah satu kunci dalam penetapan sasaran adalah bermain. Biarlah pikiran Anda mengembara bebas. Keterbatasan apapun yang Anda punyai adalah keterbatasan yang Anda ciptakan sendiri. Di manakah adanya keterbatasan itu? Hanya di dalam pikiran Anda. Jadi setiap kali Anda mulai membatasi diri, buanglah keterbatasan itu, lakukanlah itu secara visual. Bayangkanlah dalam pikiran Anda seorang pegulat melemparkan lawannya keluar arena, lalu lakukan hal yang sama dengan apapun yang membatasi Anda. Ambillah kepercayaan-kepercayaan yang membatasi itu dan buanglah, dan sadarilah perasaan bebas sementara Anda melakukannya. Inilah langkah satu, buatlah daftar Anda sekarang. Yang kedua adalah marilah kita lakukan latihan kedua. Bacalah kembali daftar Anda. Estimasikanlah kapan Anda berharap mencapai hasil akhir tersebut. 6 bulan lagi kah? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun? Akan membantu Anda melihat kerangka waktu untuk mencapainya. Perhatikanlah bagaimana jadinya daftar Anda. Ada orang yang menemukan daftar yang mereka buat itu didominasi oleh hal-hal yang mereka ingin kerjakan hari ini. Ada juga yang menemukan impian terbesar mereka jauh di masa depan dalam periode total pencapaian dan pemenuhan yang dibayangkannya. Kalau semua sasaran Anda itu berjangka pendek, Anda perlu mulai memandang potensi dan kemungkinan dalam jangka yang lebih panjang. Kalau semua sasaran Anda berjangka panjang, Anda perlu terlebih dahulu mengembangkan langkah-langkah yang bisa menuntun Anda ke arah tersebut. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Penting Anda sadari langkah-langkah awal maupun langkah-langkah akhirnya. Yang ketiga adalah sekarang saya minta Anda mencoba yang lain. Ambillah 4 sasaran terpenting bagi Anda tahun ini. Pilihlah hal-hal terhadap mana yang paling berkomitmen, paling bersemangat, hal-hal yang paling membuat Anda puas. Tuliskanlah sekarang. Saya mau Anda menuliskan mengapa Anda mutlak akan mencapainya. Tuliskanlah dengan jelas, ringkas, dan positif. Tuliskanlah mengapa Anda yakin Anda bisa mencapai hasil-hasil akhir ini dan mengapa itu penting. Kalau Anda bisa menemukan alasan yang cukup untuk melakukan sesuatu, Anda bisa mendorong Anda melakukan apapun. Maksud kita untuk melakukan sesuatu itu adalah motivator yang jauh lebih kuat daripada objek yang kita kejar. Jim Rohn, guru pengembangan diri saya yang pertama, selalu mengajarkan bahwa kalau Anda punya cukup alasan, Anda bisa melakukan apapun. Alasan itulah perbedaan antara sekedar tertarik dengan betul-betul berkomitmen untuk melaksanakan sesuatu. Banyak sekali hal dalam kehidupan ini yang kita katakan kita inginkan, padahal kita hanya tertarik untuk sementara waktu. Kita harus betul-betul berkomitmen terhadap apapun yang dibutuhkan untuk mencapainya. Umpamanya, kalau Anda hanya mengatakan ingin kaya, itu memang sasaran, tetapi tidak banyak memberikan apa-apa kepada otak Anda. Kalau Anda paham mengapa Anda ingin kaya, apa artinya kaya itu nanti bagi Anda akan jauh lebih termotivasi untuk sampai ke sana. Mengapa Anda melakukan sesuatu itu lebih jauh penting daripada bagaimana caranya. Kalau Anda mendapatkan mengapa yang cukup besar, Anda selalu bisa menemukan bagaimana caranya. Kalau Anda punya cukup alasan, Anda bisa melakukan boleh dikatakan apapun di dunia ini.
Yang keempat adalah sekarang Anda sudah mempunyai sasaran-sasaran kunci Anda. Evaluasikanlah kembali menurut kelima aturan untuk merumuskan hasil akhir. Apakah sasaran Anda dinyatakan secara positif? Apakah sasaran Anda spesifik menurut indera? Apakah sasaran Anda mempunyai prosedur bukti? Uraikanlah apa yang akan Anda alami ketika Anda mencapainya. Dengan istilah indera yang bahkan lebih jelas lagi, apakah yang akan Anda lihat, dengar, rasakan, dan baui? Perhatikanlah juga apakah sasaran-sasaran itu bisa dipelihara oleh Anda. Apakah sasaran-sasaran itu baik bagi Anda dan sesama? Kalau ada salah satu syarat yang dilanggar, sesuaikanlah. Itu saja dulu guys. Besok kita akan sambung ke halaman 225. Sekian. Bye bye.